Shalom. Ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tema yang berjudul Jangan Takut. Kita baca satu ayat di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita tahu di hari-hari ini ketakutan sedang melanda penduduk dunia, khususnya kita yang ada di Indonesia. Ketakutan, sekali lagi saya katakan, sedang melanda. Dan kita tahu penyebab dari ketakutan saat ini adalah virus corona yang bermutasi dan virus corona yang cepat menyebar, menular kemana-mana, sehingga kita tahu pertambahan orang yang terpapar virus corona khususnya di bangsa kita ini sangat tinggi hari-hari ini. Karena ini terjadi, maka kita melihat di sana sini orang mengalami ketakutan dan panik. Sehingga kita melihat orang-orang saat ini menimbun vitamin, obat-obatan di rumah mereka masing-masing. Dan kita melihat obat-obatan, vitamin-vitamin langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya begitu mahal. Karena apa? Aksi borong yang dilakukan banyak orang. Karena apa? Panik dan ketakutan. Dan kita juga melihat bukan hanya obat-obatan. Seperti baru kita lihat beberapa hari, susu beruang habis semua di pasaran, diborong orang. Susu beruang yang harganya 250 sampai 260 satu karton, sekarang mencapai 400.000. Kenapa? Panik, ketakutan. Orang pada memborong susu beruang. Untuk apa? Stok di rumah. Karena apa dikatakan? Untuk menjaga-jaga tubuh supaya tetap fit, agar tidak gampang tertular virus corona. Ketakutan melanda. Dan akhir-akhir ini juga saya melihat orang sekarang lucu, mulai buat corong di rumah, air dimasak, dibuat supaya keluar uapnya, ditaruh ke hidung, ke mulut. Dimodifikasi itu, panci dibuat bolongan, dibuat pralon, lalu supaya asapnya keluar dihirup, kasih minyak kayu putih, kasih rempah-rempah dan lain sebagainya. Katanya apa? Untuk membunuh virus corona. Ada yang pancinya ditutupi sarung, lalu orangnya kepalanya bersarung, menghirup udara. Itu banyak terjadi, fenomena yang sedang terjadi saat ini. Karena apa? Ketakutan, panik. Ini yang terjadi saat-saat ini. Apakah itu salah semua? Saya pikir itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tetapi kepanikan dan ketakutan yang berlebihan seperti ini bahaya. Menyebabkan apa? Perekonomian kita ini jadi tidak stabil. Firman Tuhan mengatakan dalam pembacaan kita Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 tadi, dikatakan jangan takut. Akulah yang menggendong engkau. Rasa takut itu boleh, tetapi jangan berlebihan.
Saya pribadi orang borong-borong begitu, saya slow di rumah. Saya tetap jaga prokes. Saya beli vitamin seadanya. Tidak panik. Karena apa? Karena saya juga bersandar kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong. Tuhan akan memelihara. Ini janji Tuhan kepada kita orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jangan kita menjadi sama dengan orang dunia, penuh dengan ketakutan di akhir-akhir ini yang berlebihan. Dan saya juga memperhatikan akibat fenomena ini, kasih orang sudah semakin berkurang dan dingin, mementingkan diri sendiri dan ego, tidak peduli lagi kepada orang. Hilang. Dan memang firman Tuhan sudah menubuatkan di akhir-akhir akan terjadi masa yang sukar, kasih orang semakin dingin, orang akan mementingkan diri sendiri, dan ini akan terjadi. Tetapi sekali lagi saya mau katakan pada kesempatan ini, mari kita berharap, bersandar sepenuh kepada Tuhan, memohon belas kasih pertolongan Tuhan. Dia pasti menolong kita. Syaratnya selalu saya katakan berulang-ulang, takut dan lakukan terus kebenaran firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan melakukan firman Tuhan. Ada perbedaan. Ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Bahkan lebih lagi perbedaan terhadap orang-orang yang tidak mengenal. Ada perbedaan. Disinilah letak kebesaran dan keadilan Tuhan bagi kita orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemana kita bisa lari? Kemana kita bisa bersembunyi kalau keadaan ini semakin memburuk? Hanya kepada Yesus. Itu sebabnya saya katakan, jangan panik, takut, tetapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Percaya itu janji Tuhan. Saya juga katakan, ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini, bahkan sakit penyakit, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Dia setia dan baik. Justru Dia memberi jalan keluar supaya kita dapat mengatasinya. Apa yang perlu kita takutkan? Takut boleh, hal yang sangat wajar. Tetapi ketakutan itu tidak membuat kita putus pengharapan kepada Tuhan. Dan ketakutan itu jangan berlebihan. Kita lihat satu ayat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada kasih. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Akibat ketakutan ini kasih tidak ada lagi. Orang akan mementingkan diri sendiri, ego. Tidak peduli. Dia memborong sebanyak-banyaknya untuk dirinya. Dia lupa bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa sanggup melakukan segala perkara. Saya katakan kepada anak dan istri saya tadi, di tengah-tengah situasi ini, kita jangan menjadi orang yang kehilangan kasih, tetapi tetap peduli kepada orang. Kepedulian dan kasih inilah yang akan menolong kita. Sebab apa? Allah mengasihi orang yang memiliki kasih. Allah melindungi orang yang memiliki kasih. Jangan kehilangan kebenaran firman Tuhan dari kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan menolong kita melalui setiap badai dalam hidup ini. Sebab apa? Dia selalu ada di perahu kehidupan kita untuk menghadapi gelombang hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.